Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dede Sangkuriang. Di video kali ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman tentang bagaimana cara perawatan burung kolibri ninja atau konin yang keadaan sakit ya teman-teman, atau keadaan kurang sehat. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai kolibri ninja kondisi kurang sehat ya. Seminggu yang lalu burung ini lebih parah dari keadaan sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang agak mending. Nah, makanya di sini saya mau berbagi tip buat khususnya para pemula yang mempunyai burung kolibri ninja dalam keadaan kurang sehat. Sebelum lanjut ke video berikutnya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel saya berkembang terus ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke perawatan ya teman-teman. Jadi pertama-tama apa yang kita lakukan yaitu pembersihan kandang ya teman-teman. Itu wajib khususnya buat para kicau mania. Ya, yang pertama itu harus diperhatikan kebersihan kandangnya. Seperti biasa, kandang harus bersih, rapi agar burung juga sehat ya teman-teman. Setelah kebersihan kandang yaitu mandi jemur ya teman-teman. Jadi untuk mandi jemur itu harus setiap hari, karena punya saya ini saya praktekin setiap harinya ya. Jadi setiap hari pagi yaitu air wajib diganti ya, karena agar burung kolibri ini mandi terus. Jadi kalau setiap air baru itu biasanya kolibri ninja itu mandi ya teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan selain kandang kebersihan yaitu mandi jemurnya. Jadi untuk mandi jemur itu usahakan setiap hari yang dalam keadaan kondisi sakit juga ya teman-teman ya, karena pengalaman saya setiap hari yang kondisi begini itu saya jemur. Pertama saya jemur, setelah jemur saya biasakan kasih cepuk, karena burung seperti ini mandinya di cepuk ya teman-teman. Beda dengan burung yang lebih besar, karena burung kolibri ini paling demen dia mandi di cepuk. Jadi yang harus diperhatikan itu air kebersihannya ya teman-teman. Jadi sambil dijemur dikasih air bersih ya teman-teman. Jadi setiap paginya air harus keadaan bersih ya. Setelah cepuk diisi dengan air bersih baru kita jemur ya. Kisaran 6:30, karena di daerah saya itu matahari sudah mulai panas, kisaran 6:30. Jadi teman-teman usahakan di pagi hari itu dalam kondisi sakit juga tetap harus dimandi jemur ya. Setelah mandi jemur kita angin-anginkan ya teman-teman, kisaran 1 jam ya, karena untuk pertama kalinya dalam kondisi sakit kita jemurnya jangan terlalu lama, karena kita lihat kondisi si burung ya. Asal kena jemur, burung udah mandi, kita angkat dan kita angin-anginkan ya teman-teman. Nah, setelah kita angin-anginkan, usahakan untuk pakannya teman-teman. Jadi untuk pakan minumnya itu dalam kondisi sekarang, pertama saya kasih air gula ya. Saya belum kasih Nexstar, karena saya jor dulu air gula sama kroto. Dalam kisaran 4 hari 3 hari lah. Yang penting dia kondisi mau minum air gula dulu ya. Setelah minum air gula kita coba kasih kroto. Kalau misalkan kroto masih belum mau, kita tetap air gula ya. Setelah 3 hari, karena punya saya kasih air gula selama 3 hari baru kasih kroto. Nexstar kita tahan dulu ya teman-teman. Nah, setelah 1 minggu baru, dalam kondisi sekarang ini 1 minggu, kita boleh berani pakai Nexstar ya teman-teman. Terserah buat teman-teman Nexstarnya mau beli atau ngeracik ya. Tapi di sini saya yang praktis aja teman-teman, itu langsung beli
Ya, kita dalam 1 minggu baru kita kasih Nexstar, kasih kroto. Kalau misalkan si burung ini udah mau makan kroto, itu kemungkinan besar itu bakal sehat lagi ya teman-teman. Jadi usahakan dalam keadaan sakit itu pertama saya kasih air gula, karena seminggu yang lalu ini burung nggak di tangkringan gini ya teman-teman. Jadi adanya di bawah, di karpet. Saya kasih air gula di bawah karpet ya. Setelah mau minum 1 hari 2 hari baru dia mau naik ke atas. Setelah kita naik ke atas, karena waktu pertama kali itu saya kasih kroto, dia benar-benar nggak mau, cuma minum air gula doang ya. Ini juga penyebab sakitnya, ini burung lupa kasih Nexstar ya teman-teman. Jadi kurang jemur sama kurang Nexstar. Selama 2 hari kering Nexstarnya, akhirnya burung jatuh ke bawah keadaan lemes. Makanya saya buru-buru saya ambil burungnya, saya rawat. Saya kasih pertama kali saya kasih air gula. Setelah air gula baru dia naik ke atas 3 hari kita jemur ya teman-teman. Nah dalam 3 hari ini berarti ya, usahakan untuk masih di bawah itu jangan terlalu jemur kencang ya teman-teman, cuma dianget-angetin, anget-angetin 3 hari udah naik. Baru kalau keadaan sudah naik itu baru kita kasih cepuk ya. Dan insya Allah itu udah pasti kita jemur baru mau mandi ya. Dan ingat ya teman-teman, di sini saya praktekin mandi jemurnya itu pagi sore ya. Pagi saya mandiin, dia mau mandi, dan sore juga saya pasti jemur ya. Setelah jemur burung begini langsung lihat air bersih dia langsung mandi ya. Tapi ingat airnya itu harus diganti, karena burung kolibri ini kalau airnya belum diganti dia itu nggak, susah untuk mau mandi ya. Jadi usahakan itu mandi jemur. Ingat poin yang pertama itu dalam keadaan, kalau yang dalam keadaan benar-benar udah di karpet itu kasih air gula selama 3 hari baru dia naik ya. Dan itu yang kondisi udah benar-benar lemes. Tapi kalau misalkan kondisi kurus begini, udah banyakin jemur aja ya teman-teman, karena kuncinya menurut saya selama ini perawatan konin ini dia itu harus kencang jemur. Karena kalau kita walaupun si burung ini sehat, dia pasti susah kalau keadaan sehat dia kita nggak jemur selama 1 minggu aja, dia pasti muyung ya, atau ngepak sayapnya ke bawah, itu tandanya kurang sehat. Jadi burung ini harus benar-benar ke dalam keadaan jemur, mandi jemur dia harus kencang ya. Jadi buat teman-teman usahakan dalam kondisi yang sekarang seperti ini itu harus mandi jemur pagi sama sore ya. Dan setelah gimana perawatannya, cara perawatan untuk setelah mandi jemur pakan, yaitu kesehariannya kita taruh di teras, kita gantung di teras, dan malam baru kita masukkan ke dalam rumah. Jadi saya sih nggak pakai kerodong ya teman-teman, cuma diablak aja, taruh di ruang tamu, dan besok pagi saya mandi jemur lagi ya. Itu bagi teman-teman yang punya waktu. Jadi kalau misalkan yang nggak punya waktu untuk mandi jemur ya silahkan teman-teman setiap harinya usahakan burung ini jangan ada di ruangan tamu ya, taruh aja di teras. Misalkan kalau kita kerjanya pagi sampai sore, itu usahakan sebelum kita berangkat kerja itu kita harus ditaruh di luar ya, tapi harus pastikan aman kena air hujan, yang penting dia kena udara luar ya teman-teman. Jadi untuk pemberian kroto juga dalam keadaan sakit jangan terlalu banyak ya. Usahakan untuk krotonya itu bersih, jangan sampai ada yang semut ya. Kasih aja 15 10, karena dia 10 juga, 10 biji itu udah cukup kenyang. Beda dengan burung yang dewasa ya, yang kayak murai kayak gitu, ini rakus kalau jadi kuncinya untuk burung kolibri ini mandi ya teman-teman.
Gimana caranya dalam keadaan botak seperti ini tetap ya teman-teman, pokoknya kalau keadaan kita masih perawatan untuk biar dia sehat, tetap mandi jemur ya. Untuk urusan bulu saya belakangin ya teman-teman, karena saya yang penting burung ini kuncinya yaitu mandi jemur ya. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini mandi jemur selama ini kurang lebih 3 hari 2 hari yang lalu dah baru saya mulai mandi jemur itu kenceng, 2 hari yang lalu ya teman-teman. Intinya harus mandi ya. Ini pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi buat para pemula, apabila mempunyai burung dalam keadaan kurang sehat koninnya, tolong disimak video saya ya teman-teman. Ini menurut pengalaman pribadi saya. Saya di sini bukan hanya sekedar menggurui ya teman-teman, cuma itu pengalaman pribadi saya. Jadi mungkin buat para kicauani yang mempunyai burung konin beda-beda caranya, tapi cara saya intinya kuatin mandi jemur, kroto sama nekstarnya harus dikasih setiap harinya ya teman-teman. Misalkan nekstarnya kasih 2 pilihan nekstarnya, satu yang racikan, kedua yang beli. Kalau misalkan dia lebih suka yang racikan ya baru kasih racikan, tapi saya di sini saya kasih yang racikan sama kasih yang seperti ini ya teman-teman, nekstarnya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi buat teman-teman, nanti setelah burung ini sehat saya akan review burungnya. Mudah-mudahan burungnya sehat kembali ya. Pokoknya intinya setelah saya membuat video ini dan burungnya sehat, insya Allah saya akan review untuk burungnya yang ini. Pokoknya tolong diingat burungnya ini blorok ya teman-teman. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.